Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah di GKI Pengadilan. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa mengisi kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan berkenan mempersatukan kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di GKI Pengadilan Bogor. Apabila ada, mohon kesediaannya untuk dapat berdiri di tempat. Saudara yang berada di kanan kiri dapat menyambutnya. Selamat datang dan selamat bersekutu bersama kami. Kami menantikan saudara pada minggu-minggu mendatang. Terima kasih, rekan duduk. Jika saudara membutuhkan pelayanan atau informasi lainnya, dapat menghubungi majelis jemaat di konsistori. Kebaktian Perjamuan Kudus hari ini dilayani oleh Pendeta Tri Santoso. Kita akan menyaksikan video report kegiatan salib Sekolah Alkitab Liburan yang telah berlangsung pada tanggal 23 sampai 24 Juni 2026 yang lalu. Halo Papa dan Mama. Terima kasih sudah mengizinkan kami mengikuti Sekolah Alkitab Liburan tahun ini. Selama 2 hari, kami belajar tentang satu hal yang sangat penting. Kami dikasihi untuk mengasihi. Kami belajar bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Kasih Tuhan juga kami rasakan melalui Papa, Mama, keluarga, guru, dan teman-teman di sekitar kami. Kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, kami juga belajar lewat permainan, aktivitas, drama, team building, dan banyak pengalaman yang seru. Kami membuat gelang sebagai pengingat untuk terus mengasihi. Kami belajar tentang buah roh. Kami mengerti bahwa kasih adalah bagian dari buah roh. Kami membuat roti yang terbaik untuk teman kami, sebagai bentuk kasih memberi yang terbaik. Kami saling mendoakan, karena mendoakan orang lain juga adalah bentuk kasih. Kami juga diingatkan bahwa kami harus menyatakan kasih kami kepada orang tua. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika kami membaca surat kasih dari Papa dan Mama. Ada yang tersenyum, ada yang terharu, bahkan ada yang meneteskan air mata. Lewat surat itu, kami semakin mengerti bahwa kami sangat dikasihi. Kenapa, Nak? Aku sayang mama. I love you too. I love you. Esima. Love you too. Udah mama jadi terharu. Kami juga belajar bahwa kadang kasih tidak selalu terlihat seperti yang kami inginkan. Ada nasihat, ada larangan, ada didikan, tetapi semuanya adalah bentuk kasih agar kami bertumbuh menjadi anak yang baik. Di hari kedua, kami belajar bahwa kasih bukan hanya kata-kata. Kasih harus dilakukan. Lewat berbagai permainan, kami belajar bekerja sama, saling menolong, tidak mudah menyerah, bersabar, dan saling mendukung, peduli kepada teman, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Papa dan Mama atas doa, kasih sayang, dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami. Terus doakan kami ya, supaya kami bukan hanya tahu tentang kasih, tetapi juga hidup dalam kasih setiap hari. Karena kami dikasihi untuk mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta lisan yang kami sampaikan. Umat diberi kesempatan bersaat teduh sejenak.
Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia dan memegang perintahnya sampai 1000 keturunan. Berdasarkan janji Tuhan dalam Ulangan 7 ayat 9 ini, mari kita beribadah dan menyembah Allah yang kasih setianya telah terbukti dan teruji. Maka saat kita berkata, "Setiamu Tuhanku, tiada bertara," kita sedang bersaksi tentang karyanya yang senantiasa menyertai setiap musim dalam hidup kita. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, di kala suka, di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama memuji bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jika kita menyembah Allah yang kasih setianya telah terbukti dan teruji, apakah dunia dan sesama kita telah melihat dan merasakan itu? Jika kita adalah orang percaya, beriman kepada Allah yang setia, apakah setiap kita adalah orang-orang yang juga setia dan dapat dipercaya? Mari kita perbarui lagi tekad dan janji kita untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Umat yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita bertanya pada diri sendiri tentang kesetiaan, di manakah saudara berdiri? Bagaimana dengan sesama? Apakah mereka selama ini mengenal kita sebagai orang yang dapat dipercaya dan setia? Dan bila kita berhadapan dengan Tuhan Yesus, apakah saudara didapatinya sebagai orang yang setia? Mari tundukkan diri dan buka hati di hadapannya, mengakui setiap ketidaksetiaan dalam hidup kita. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Ya Allah, saat kami menyembah-Mu, kami tersadar bahwa kami seringkali berlaku tidak setia. Tidak setia hidup dalam kebenaran firman-Mu,
tidak setia pada janji dan komitmen yang kami ucapkan, tidak setia dengan panggilan dan tanggung jawab dalam hidup. Saat itu terjadi, kami melukai orang-orang yang mencintai kami. Kami mempermalukan diri sendiri dan kami juga mengecewakan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengakui semua ketidaksetiaan kami. Ampuni kami bila belum bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Kiranya kasih setia-Mu terus merengkuh, mengampuni, dan memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Allah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat setialah. Sokongannya tentu di jalan yang berat, kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar berkah, diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Setialah. Umat yang terkasih, kesetiaan Allah dalam Kristus merangkul dan memulihkan setiap manusia yang bersedia mengakui dosanya dan hidup dalam pertobatan. Seperti dinyatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina
bersyukur, hai bersyukur selamanya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri membaca dan merenungkan firman Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau membawa kami ke tempat ini melalui pimpinan Roh Kudus. Kami beribadah, menundukkan, merendahkan diri kepada Engkau yang memang patut disembah dan patut kami mempercayakan diri kepadamu. Maka ajarlah kami ketika kami menyembah Engkau dan beribadah, kami sungguh-sungguh menghidupinya dalam kesadaran, dalam cinta kasih kami, dalam kesetiaan kami. Sehingga sungguh Engkau mendapati setiap kami adalah anak-anak-Mu yang datang ke hadapan-Mu dalam ketulusan. Jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang sungguh terus dan senantiasa menundukkan diri ke dalam kuasa-Mu, sehingga kami boleh menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan juga dalam kehendak dan rencana-Mu. Sapalah kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga panggilan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya terus Engkau teguhkan. Ajarlah kami, sehingga kami mengetahui hal-hal yang harus kami kerjakan. Tuntunlah kami, sehingga langkah kehidupan kami adalah langkah kehidupan yang diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan jika Engkau mencambuk kami yakin dan percaya itu adalah cambuk kasih setia untuk membuat kami kembali belajar akan arti menjadi murid dan pengikut Kristus. Sapalah setiap kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kesetiaannya telah terbukti dan teruji, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai dengan 30 yang berbunyi demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Ibadah kita di paruh kedua, ibadah pertama paruh kedua tahun 2026 ini mengajak kita untuk melihat kesetiaan. Di akhir paruh pertama ibadah kita di tahun 2025, Tuhan mengatakan seberapa jauh kita taat. Dan saat ini mengawali paruh kedua tahun 2026 berbicara tentang kesetiaan segenap hidup. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika kita berbicara tentang kesetiaan, itu artinya dapat dipercaya. Nah, menurut survei yang ditunjukkan di sini, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, profesi yang paling tidak dipercaya, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih bisa melihat. Pertama, ternyata politikus, begitu ya. Politikus itu adalah orang yang selalu melihat di mana ada keuntungan, ya di situ dia berada, begitu. Oleh karena itu mereka menjadi orang-orang yang paling mudah melompat ke berbagai tempat yang menguntungkan. Dan kemudian tentu kita melihat ada profesi-profesi lain yang ternyata tidak dapat dipercaya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika ini profesi, maka kemudian ada juga lembaga yang saat ini tingkat kepercayaan itu menurun, sehingga orang tidak lagi suka ke sana. Salah satu lembaga yang saat ini tingkat kepercayaan menurun selain lembaga keagamaan, karena lembaga keagamaan juga tempat orang-orang melakukan korupsi dan penipuan. Yang kedua adalah keluarga. Mengapa Bapak Ibu? 34% perceraian terjadi karena ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Maka saat ini banyak orang muda tidak lagi percaya kepada lembaga perkawinan atau lembaga pernikahan. Mereka enggan begitu. Di dunia barat, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tingkat keengganan untuk menikah semakin tinggi. Dan saat ini juga dirasakan mulai ada di Indonesia begitu. Mengapa? Yaitu karena kasus perceraian 34% itu terjadi karena perselingkuhan atau ketidaksetiaan. Yang pertama itu masalah ekonomi, yang kedua itu masalah ketidakcocokan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau kita perhatikan di situ juga ada pejabat publik ya. Yang pertama itu adalah klaster kepala daerah. Sampai bulan Juli, tepatnya Juni, sudah ada 9 kepala daerah yang tertangkap OTT sejak oleh KPK, belum lagi oleh kepolisian dan juga kejaksaan. Nah, kemudian juga ada klaster kementerian dan badan nasional. Baru saja ditangkap misalnya Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan korupsinya tentang izin tinggal. Nah, tentu yang paling segar dalam ingatan kita adalah bagaimana Kejaksaan Agung menyingkapkan dan akhirnya membongkar korupsi yang ada di Badan Gizi Nasional. Maka para pimpinannya dan beberapa pejabat ditangkap begitu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau dunia menunjukkan wajah seperti ini tentang kesetiaan, lalu bagaimana kita orang percaya? Nah, kalau Bapak, Ibu, dan saudara terkasih membaca dari kitab Amsal ini, maka seharusnya membuat kita sebagai orang percaya itu sungguh-sungguh berani untuk memiliki hidup yang dapat dipercaya atau hidup yang setia. Karena kesetiaan sendiri sebenarnya akan mengundang banyak hal positif dalam kehidupan kita. Kesetiaan dalam langkah hidup itu membawa banyak hal mendatangi hidup kita. Nah, kalau dunia, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mengukur kesetiaan itu dari untung rugi. Misalnya orang bekerja selama gajinya oke, ya dia setia, selama yang didapatkan itu bagus, maka dia akan mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Kemudian ada banyak orang setia pada komitmen yang diucapkannya kalau pasangannya, kalau situasi dan kondisi juga nyaman begitu. Pertanyaannya bagaimana dengan kita orang percaya? Matius 25 ayat 21 dan 23 mengatakan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika tiba hari penghakiman. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan pun sangat bersuka cita dan menghendaki
setiap pengikutnya yang nanti maju dalam penghakiman bertemu dengannya itu didapati sebagai orang-orang yang setia. Agar apa? Agar mereka kemudian bisa melanjutkan kehidupan yang tidak mudah di dunia ini, kemudian untuk melanjutkan kebahagiaan bersama dengan tuannya. Maka Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ini menjadi pengingat yang besar bagi kita. Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi orang-orang yang tidak setia ketika menghadapi pergulatan dan pergumulan hidup. Tetapi Tuhan terus mengharapkan dan juga menginginkan setiap kita itu didapatinya setia. Sehingga apa? Sehingga hidup yang kita jalani di dunia ini tidak sia-sia. Kita tidak akan berakhir dalam kesia-siaan, tetapi kita akan berakhir dalam kemenangan, disambut oleh Allah, disambut oleh Tuhan kita. Dan diajak untuk melanjutkan kehidupan dalam kebahagiaan. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara terkasih? Itu yang dikehendaki Tuhan terhadap kita. Lalu bagaimanakah caranya agar apa yang diharapkan Tuhan itu sungguh terwujud dalam kehidupan kita? Sehingga kesetiaan itu mewarnai segenap kehidupan kita. Pertama Bapak Ibu dan Saudara terkasih, agar kita bisa didapati Tuhan memiliki kesetiaan dalam segenap kehidupan kita, maka pertama itu berjalanlah bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan marilah kepadaku, itu Tuhan Yesus sungguh mengerti situasi dan kondisi orang-orang pada waktu itu. Mereka letih lesu, berbeban berat, bukan hanya oleh karena hidup yang susah, karena mereka di bawah penjajahan Romawi, tetapi mereka juga dibelenggu oleh begitu banyak peraturan agama yang diciptakan oleh para pemimpin agama yang tidak melakukan itu, tetapi hanya diserahkan kepada umat. Jadi umat ini sebenarnya terbelenggu oleh karena penjajahan duniawi oleh bangsa Romawi, tetapi juga terbelenggu oleh peraturan-peraturan agama yang membuat hidup mereka itu semakin terbungkuk dan semakin merunduk. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan marilah kepadaku, Tuhan Yesus bisa mengerti, menerima, memahami, tidak menghakimi, tidak menuntut sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Dan ia bersedia menemani setiap umat yang menjalani pergumulan itu. Mengapa? Karena ia sendiri telah melakukannya. Ia sendiri telah melihat tantangan-tantangan itu dan tidak kehilangan kesetiaan. Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan, imam agung yang kita miliki bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia sudah dicobai dalam segala hal sama seperti kita sendiri, hanya ia tidak berbuat dosa. Kalau dunia Bapak Ibu dan Saudara terkasih menawarkan kesetiaan semu. Kalau suatu saat bisa dikhianati dan ditinggalkan. Tetapi ketika Kristus mengatakan marilah kepadaku, kesetiaan Kristus telah teruji, kesetiaan kepada Bapa, kecintaannya kepada kita, dan itu membawa dia berkorban sebesar-besarnya untuk menunjukkan kesetiaan itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara terkasih, berjalan bersama dengan Kristus berarti menjalani kehidupan, melihat contoh dan teladan, mengikuti apa yang dikerjakan Kristus ketika ia belajar setia kepada Bapa. Ketika ia mengatakan tidak kepada setiap godaan-godaan yang akan mempermudah hidupnya. Ketika ia juga berkata dengan keras dan tegas pada orang-orang yang mencoba membelokkan kesetiaannya. Misalnya Petrus, murid yang dekat dengannya. Ia tidak mudah untuk berbelok atau dibelokkan dari kesetiaannya. Karena kesetiaan itu adalah panggilan hidupnya yang harus diwujudkan. Dan itu menjadi keutamaan atau prioritas dalam hidupnya. Dan ketika jiwa yang sama itu kita miliki dan ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, yang tahu keterbatasan kita, kelemahan kita, maka dia akan menemani dan tidak membiarkan kita sendirian. Untuk bisa berjalan bersama dengan Kristus, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita bisa melihat dari ayat 16 sampai dengan 19. Salah satu kendala orang untuk setia adalah selalu mencari alasan.
Kami meniup seruling tetapi kami tidak bergembira, dikatakan. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Yohanes datang dengan ketaatan yang luar biasa, engkau mengatakan ia kerasukan setan. Anak manusia datang dengan keramahan dan hospitality yang baik, engkau mengatakan ia pelahap. Ada alasan dari setiap manusia untuk tidak memiliki kesetiaan. Ada berbagai cara manusia untuk menghindari itu. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa berjalan bersama dengan Kristus dalam kesetiaan, kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang selalu mencari alasan. Kita harus menjadi orang-orang yang kecil di hadapan Tuhan. Jangan merasa sudah tahu segalanya, hanya kepada orang-orang kecil dan rendah hati Allah menyatakan kehendaknya. Seringkali alasan orang untuk tidak setia adalah dia mencari alasan, berbagai alasan. Dan itu dikatakan dalam ayat 16 dan 19 seharusnya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara terkasih, yang kedua adalah belajar. Belajar bersama, belajar dari Tuhan Yesus. Ketika kita belajar dari Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Bapak Ibu dan saudara terkasih, pada bagian ini Kristus kembali mengundang. Setelah engkau berjalan bersamaku, engkau tidak hanya bersama denganku, melihat aku, tapi belajarlah. Belajarlah artinya melakukan apa yang dikehendaki Yesus itu kita wujudkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mencoba segala sesuatu yang telah Yesus teladankan, kerjakan itu dalam setiap langkah kehidupan kita. Undangan belajar, Bapak Ibu dan saudara terkasih, menjadikan kita sebagai seorang murid. Pikulah kuk dalam budaya Ibrani, Bapak Ibu, adalah metafora untuk tunduk kepada ajaran seorang nabi, untuk mengikuti apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh rabi atau seorang guru. Yesus mengajak kita untuk menjadi muridnya. Murid itu berjalan di belakang sang guru. Murid itu meniru dan melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh sang guru. Pada saat yang sama, belajar dari Kristus berarti belajar bahwa kesetiaan itu membebaskan. Kita dipanggil untuk setia bukan karena terpaksa, bukan karena takut hukuman, juga bukan sekedar untuk mendapatkan hadiah. Kuk Kristus yang dicontohkan kepada kita bukan lagi menjadi beban yang menindas. Perintah firman Tuhan bukan lagi sesuatu yang menjadi belenggu dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena mengikuti Kristus dalam kesetiaan membawa kita untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tidak seperti ekspektasi dunia yang melelahkan. Ada kalanya orang tua memiliki ekspektasi, lingkungan memiliki ekspektasi, gereja memiliki ekspektasi, dan kita sendiri memiliki ekspektasi yang seringkali membuat kita lelah dan capek. Belajar dari Yesus adalah memiliki kesetiaan untuk melihat ekspektasi Allah dalam kehidupan kita ini apa. Kalau Bunda Teresa mengatakan Allah memanggil kita bukan untuk menjadi orang sukses, tetapi untuk menjadi orang yang setia. Setia dalam perkara-perkara kecil. Belajar dari Yesus berarti juga melihat karakter Yesus yang adalah anak Allah tetapi bersedia merendahkan diri untuk mengorbankan dirinya menjadi bukti kesetiaannya untuk mencari dan mendapatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Agar melalui kesetiaannya itu setiap kita kemudian mendapatkan pengampunan dosa. Kristus, belajar dari Kristus, maka kita belajar dari seorang pemimpin yang penuh dengan kasih, pengertian, kesabaran, mudah didekati, dan juga selalu mengerti setiap kita. Belajar dari Yesus juga belajar tentang bagaimana kita memiliki ketenangan jiwa ketika kita menghadapi pergolakan, pergumulan, badai dalam kehidupan. Tidak cepat-cepat menjadi kehilangan arah, tidak cepat-cepat mencari cara instan untuk menyelesaikannya. Tetapi kita senantiasa menyelaraskan diri dengan waktu Allah, dengan cara Allah. Sehingga ketika menghadapi segala sesuatu yang sulit, kita bukanlah orang yang kehilangan arah, tetapi terus menemukan arah hidup
dalam kebersamaan dengannya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, banyak orang di dunia kehilangan arah dan kemudian menyerah. Tetapi ketika kita belajar dari Yesus, kita tidak akan pernah kehilangan arah. Karena yang menuntun kita adalah Allah sendiri. Yang kita dengar bukan lagi dunia dan diri kita sendiri, tetapi Allah melalui kebenaran firman-Nya. Ketika kita belajar dari Yesus, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sekali lagi pertanyaan yang diajukan kepada kita adalah bukan seberapa jauh kita sukses, tetapi Dia menuntut kesetiaan kepada kita. Kesetiaan yang dimulai dari perkara-perkara kecil yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sebentar lagi kita juga akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan untuk mereka yang merasa sukses dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dan merasa layak untuk merayakan perjamuan kudus. Tetapi perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang bersedia belajar untuk setia sebagai murid Yesus. Belajar walaupun menderita, belajar walaupun sulit, belajar walaupun tantangannya besar, belajar walaupun kadang-kadang ingin menyerah. Tetapi perjamuan kudus kembali mengingatkan kita bahwa kita terus-menerus belajar bersama Yesus, bukan seorang diri. Ia yang akan melayakkan setiap kita yang didapatinya kurang dan tidak setia, tetapi yang bersedia mengakuinya di hadapannya. Kita yang bersedia datang dan belajar dari kesetiaannya sehingga kita bisa merayakan perjamuan kudus saat ini. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, agar kesetiaan itu mewarnai segenap kehidupan kita, percayalah kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada mamon, bukan kepada kedudukan, bukan kepada kenikmatan, dan bukan kepada sesuatu yang seakan-akan itu menjadi ukuran dalam kehidupan kita. Percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Percaya kepada Yesus pertama-tama berbicara tentang melepaskan kendali. Berhenti memaksakan semua hal berjalan sesuai dengan rencana kita dan kehendak kita. Skedul kita. Belajar mempercayakan diri kepada Kristus. Artinya kita belajar bahwa hasil akhir ada di tangan Tuhan. Setelah kita berusaha secara maksimal, kita menyerahkan sepenuhnya hasil akhir itu kepada Tuhan. Dan seandainya hasil akhir itu sekali lagi tidak seperti yang kita inginkan, maka kita pun bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat hasil yang terbaik itu Tuhan berikan kepada kita. Kemudian ketika berbicara tentang kuk, sebab kuk yang kupasang, dunia seringkali menuntut kita untuk sukses, kaya dan sempurna, yang akhirnya melelahkan setiap kita. Mengikuti kuk yang Yesus pasang dalam diri kita berarti fokus pada kasih, pada integritas, pada kesetiaan. Tetapi pada saat yang sama, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika kita berbicara tentang kuk, maka sebenarnya kita melangkah mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Maka sebagian beban dari kehidupan kita ini, sebagian besar yang memikul adalah Yesus. Dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu, kuk ini dipasangkan kepada dua binatang yang tidak sejajar. Yang satu adalah binatang yang sudah berpengalaman dan kuat, yang satu adalah binatang yang muda yang masih belajar. Binatang yang muda ini biasanya tidak mudah untuk dipakaikan kuk ini. Maka dia harus mengikuti dan mempercayakan dirinya pada binatang yang lebih kuat. Karena binatang yang lebih kuat ini yang akan mengambil beban yang lebih berat dari kuk ini. Nah, memikul kuk yang Kristus pasangkan, mempercayakan diri kepada Kristus, berarti kita mempercayakan beban-beban yang ada dalam kehidupan kita, pergulatan, kesulitan, kekhawatiran itu benar-benar berani kita serahkan kepada Yesus untuk diangkat. Yesus menolong kita, maka di situ kita mempercayakan diri. Masa depan kita, tugas kita, pekerjaan kita, pergulatan dan pergumulan kita. Tuhan Yesus tidak memanggil kita menjadi manusia super.
Tetapi Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang berani mempercayakan hidup kita, masa depan kita kepadanya. Mempercayakan bahwa Tuhan Yesus itu mengambil bagian dari hidup kita untuk meringankan kita. Maka di situ Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, percaya itu berarti melangkah bersama. Pada saat yang sama ketika kita percaya kepada Kristus, maka sebenarnya kita bisa menemukan istirahat batin yang membuat kita tenang, yang membuat kita tidak kalut dan kehilangan arah. Menjaga hati dan tetap tenang serta bersyukur. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di tengah jadwal pelayanan yang padat dan merayap, di tengah tuntutan-tuntutan keluarga yang tidak pernah habis, di tengah tuntutan pekerjaan yang juga melelahkan, di tengah perjuangan hidup yang meletihkan dan membuat kita seakan-akan tidak bisa bernafas dengan lega. Maka ketika kita percaya kepada Yesus, kita menemukan sebuah tempat di mana kita bisa mengasuh, di mana kita bisa menemukan ketenangan batin. Karena apa? Karena Yesus tahu siapa kita. Ia menerima segala keterbatasan, keluhan, dan kelemahan kita. Bahkan ketika kita menangis dalam hati, merasakan hidup yang tidak mudah, Ia tidak menghakimi. Aku tahu keterbatasanmu, kelemahanmu, pergulatanmu. Aku tahu dunia tidak selalu bisa memahami kamu. Tapi percayalah, aku mengerti kamu. Dan kita benar-benar mendapatkan ketenangan karena kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebentar lagi kita menerima roti dan anggur yang menjadi simbol kesetiaan Kristus sampai akhir. Ketika kita makan roti dan minum anggur, sakramen perjamuan kudus ini melambangkan Kristus yang bersedia melangkah bersama dengan kita, yang juga sebenarnya masuk dalam kehidupan kita. Ketika Kristus mengajak kita untuk merayakan perjamuan kudus, sesungguhnya Kristus mengajak kita. Kristus menawarkan kepada kita untuk memikul kuk kehidupan bersama dengan Kristus, tidak seorang diri. Melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa untuk bisa setia dalam segenap kehidupan kita, kita tidak bisa berjalan sendirian. Hayati momen saat mengkonsumsi roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus sebagai momen di mana kita mengikatkan diri kembali kepada Kristus Sang Guru. Kita berjalan, kita belajar, kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita berserah agar hidup kita ini dituntun, dipimpin, dan ditopang oleh kesetiaannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kesetiaan segenap hidup bukan tentang menjadi manusia super yang tidak pernah lelah. Kesetiaan hidup adalah tentang kepada siapa kita melekatkan hidup kita, dunia atau Kristus. Oleh karena itu, agar kesetiaan hidup itu sungguh-sungguh ditemukan dalam setiap kehidupan kita, mari pertama-tama kita berhenti mencari alasan. Berhentilah menjadi seperti anak-anak kecil di pasar yang mencari alasan untuk tidak setia. Ambil komitmen untuk setia dalam dan melalui perkara kecil. Saat teduh setiap hari, berdoa secara rutin, menghidupi dan menghayati pelayanan sebagai panggilan hidup, bukan sebagai beban. Jujurlah di tempat kerja. Setialah pada komitmen dalam hal pasangan walaupun hidup berkeluarga itu tidak ideal dan menantang kita. Yang kedua, miliki hati yang mau diajar. Jadilah orang kecil yang mau dibentuk oleh firman Tuhan setiap hari. Bukan orang yang merasa sudah tahu segalanya sehingga merasa tidak perlu Tuhan. Terakhir, selalu dekat pada Yesus. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara merasa lelah, letih dalam mempertahankan iman, dalam menghidupi pernikahan, dalam melakukan setiap pelayanan atau sesuatu yang menguji integritas kita, ingatlah undangannya.
Datanglah padanya, pikulah kuknya, dan berjalanlah bersama dengan Yesus. Percayakan setiap hidup saudara kepadanya. Tuhan berkati, amin. Umat undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau tidak hanya memanggil kami untuk setia dalam segenap kehidupan kami, tetapi Engkau juga bersedia menjadi teman bagi setiap kami dalam Kristus Yesus. Maka ingatkanlah dan ajarlah kami sebagai murid-murid-Mu untuk sungguh-sungguh menghayati panggilan itu, menjawab panggilan itu, dan menghidupi panggilan itu dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga hidup yang kami jalani, hidup yang tidak mudah ini, sungguh-sungguh akan menjadi tempat bagi kami untuk menguji setiap kesetiaan kami, dan Engkau mendapati setiap kami adalah setia. Hari ini Bapa, kami juga mengucap syukur melalui ibadah di mana terselenggara sakramen perjamuan kudus. Engkau mengundang setiap kami agar di dalamnya kami belajar tentang arti kesetiaan, sehingga perjamuan kudus ini boleh kami rayakan. Ini adalah bukti kesetiaan Kristus kepada komitmennya, kepada perintah Bapa, bukti kesetiaan dan kasih-Nya kepada kami. Maka melalui perjamuan kudus ini meneguhkan dan mengingatkan kami yang lemah dan letih untuk melangkah bersama dengan Kristus, sehingga kesetiaan juga boleh lahir dan hadir serta mengalir dalam kehidupan kami. Ketika kami merasa tidak layak, maka biarlah Engkau yang terus menuntun kami, membawa ke depan meja perjamuan kudus, dan Engkau yang melayakkan kami. Agar melalui sikap tidak layak itu kami senantiasa bersedia belajar untuk memperbaiki hidup dan diri kami. Bapa Surgawi, saat ini kami juga terus berdoa untuk perdamaian dunia. Perdamaian dunia yang sungguh didambakan, diimpikan, dan diharapkan oleh setiap manusia. Perdamaian dunia yang rapuh oleh karena keegoisan para pemimpin yang seringkali merasa bisa menyelesaikan setiap permasalahan dengan kekerasan. Kami berdoa untuk perang Ukraina dan juga Rusia, ketegangan di Timur Tengah yang seringkali rapuh dan mudah pecah, juga pertikaian di berbagai tempat di belahan dunia. Sekali lagi Tuhan, karya kesetiaan-Mu dan pengorbanan-Mu kiranya mewarnai dan juga mengetuk hati para pemimpin untuk boleh belajar bahwa permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, tetapi bisa diselesaikan dengan kesediaan untuk saling merendahkan diri dan berbagi. Kami juga berdoa untuk pemulihan lingkungan. Engkau tahu Tuhan bahwa saat ini dunia diwarnai oleh perubahan iklim dan cuaca yang luar biasa. Suhu panas melanda Eropa, Amerika, menghadirkan penderitaan yang begitu luar biasa. Juga dirasakan di berbagai belahan dunia. Maka sadarkanlah kami untuk mengubah sikap dan tingkah laku kami, bertanggung jawab terhadap alam yang sungguh baik yang telah Tuhan percayakan melalui hal-hal kecil dalam kehidupan kami. Sadarkan kami bahwa apa yang terjadi sebenarnya akibat ketidaksetiaan kami,
memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajarlah kami bertobat dan menghidupi hal-hal yang Tuhan percayakan dengan benar. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Ajarlah para pemimpin kami untuk setia pada apa yang dipercayakan, kepada konstitusi, kepada komitmen dan sumpah yang mereka ucapkan ketika mereka diangkat menjadi pejabat publik. Sehingga sungguh apa yang mereka kerjakan mendatangkan kehormatan, kebaikan bagi rakyat. Sehingga integritas sungguh menjadi baju mereka dalam menjalankan berbagai tugas dan panggilan. Tuhan, teguhkanlah para pemimpin bangsa kami agar mereka bisa memimpin dengan benar dan rakyat boleh hidup semakin sejahtera. Kami juga berdoa untuk gerejamu, Tuhan yang akan terus memakai gerejamu sebagai mercusuar bagi sebuah kehidupan yang baik. Karena gerejamu adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman-Mu serta melangkah bersama dengan Engkau. Maka biarlah gereja juga melahirkan pribadi-pribadi yang bisa menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, ataupun di berbagai tempat yang Tuhan percayakan. Saat ini kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami serahkan Saudara Opelia Sirait, Ibu Mariana, Bapak Edward Maringka, Bapak Edian Sentondang, juga setiap anak-anak-Mu yang saat ini hadir di tempat ini yang merasa sakit ataupun dalam kelemahan, Tuhan akan sertai, kuatkan dan pulihkan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Agus Bahtiar Simanungkalit dan juga Ibu Desmi yang saat ini berduka karena berpulangnya ibunda terkasih. Tuhan yang akan hiburkan dan kuatkan mereka. Tuhan juga hiburkan dan kuatkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini letih dengan kehidupan, lelah dengan pergulatan hidup, juga yang sedang berjuang untuk menghidupi integritasnya di tengah godaan dunia yang menyesatkan. Tuhan akan tuntun setiap kami sehingga Engkau akan mendapati bahwa setiap kami melangkah bersama dengan Engkau, Tuhan yang bersedia menemani setiap kami dalam setiap musim kehidupan kami. Inilah kami Bapa anak-anak-Mu yang saat ini bersembah sujud dan beribadah di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang mengerti setiap kami, menemani setiap kami. Kami percayakan setiap syafaat kami hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. 1 Tawarik 29 ayat 17. Inilah yang mendasari persembahan kita hari ini. Mari kita membawa dan memberikan yang terbaik yang didasari dari hati yang rela dan tulus serta sukacita. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terlupa
diundang untuk berdiri. Telah ku perhatikan kau sesama, atau ku biarkan tegak. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Tuhan Yesus, saat ini kami membawa persembahan kepadamu. Tidiklah hati kami, kiranya kerelaan dan ketulusan mewarnai dan menyertai setiap hati yang bersujud di hadapanmu. Tuntunlah kami untuk mempersembahkan hidup dalam kesetiaan. Ini kami, pakailah setiap kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya di tengah karya, kerja, serta pelayanan kami. Jadikan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup sebagai pengikut Kristus adalah hidup yang mewartakan kesetiaan Allah. Setiap kita adalah hamba-Nya yang dipercaya dan diutus ke dunia untuk menyatakan kasih dan kesetiaannya. Di tengah dunia yang semakin tidak setia, kesetiaan kita kepada Kristus diuji. Katakan dengan penuh keyakinan, apapun terjadi pada diriku, ku tak akan lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Kasih paling
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan diri Ia agar ku ditebus. Dia menemukan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini ku ingat selama hidupku. Akan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Pak.
Thank you, Tok. Yuk. Iya, makasih ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Makasih. Yuk. Siapa?